wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Herlita, NIM 0320013880. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan teori-teori belajar, yaitu teori Brunner, teori Ausubel, teori Gagne, teori Piaget, dan teori Vygotsky. Yang pertama, saya akan menjelaskan teori Brunner. Teori Brunner dapat dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama yaitu tahap enaktif. Di dalam tahap ini, peserta didik di dalam belajarnya menggunakan atau memanipulasi objek-objek secara langsung. Yang kedua, tahap ikonik. Pada tahap ini menyatakan bahwa kegiatan anak-anak mulai menyangkut mental yang merupakan gambaran dari objek-objek. Penyajiannya dilakukan berdasarkan pikiran internal. Yang ketiga, tahap simbolik. Pada tahap ini memanipulasi simbol-simbol secara langsung dan tidak ada lagi kaitannya dengan objek-objek. Yang kedua yaitu teori Ausubel. Pada tahap ini menjelaskan materi-materi terdapat 2 dimensi. Pertama, dapat terjadi belajar bermakna, yaitu apabila siswa menghubungkan atau mengaitkan informasi yang diterima dengan konsep-konsep yang telah ada atau yang telah dimiliki sebelumnya. Yang ketiga yaitu teori Gagne. Dalam tahap ini proses perubahan tingkah laku kegiatan ini sering dilakukan dalam kegiatan proses belajar mengajar. Teori Gagne terjadinya perubahan di mana perubahan tingkah laku dari dalam diri anak atau dari dalam diri seseorang. Yang keempat, teori Piaget. Teori Piaget. Teori belajar Piaget atau VAC, teori belajar perkembangan kognitif. Jadi proses belajar mengajar anak itu sangat penting, sangat dipengaruhi oleh lingkungannya. Jadi teori belajar VAC ini sangat relevan dengan keadaan ini, bahwa lingkungannya itu sangat berpengaruh terhadap pembentukan karakter seseorang. Yang kelima itu teori Vygotsky. Teori Vygotsky ini hampir sama dengan VAC, bahwa proses belajar anak itu dipengaruhi oleh 2 faktor, yaitu faktor internal. Faktor internal itu lingkungan siswa dan faktor eksternal itu kondisi diri siswa. Sekarang kita akan membahas tentang teori pendekatan dalam pembelajaran IPA. Yang pertama itu CTL atau Contextual Teaching and Learning, merupakan konsep belajar yang membantu guru dalam mengaitkan antara materi yang dipelajarinya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapan dalam kehidupan sehari-harinya. Yang kedua, STM atau Sains Teknologi Masyarakat adalah suatu usaha untuk menyajikan sains IPA melalui pemanfaatan masalah dalam kehidupan sehari-hari. Ada 5 ranah pembelajaran. Yang pertama itu ranah kognitif, efektif, ranah proses sains, ranah kreativitas, dan ranah hubungan dan aplikasi. Kemudian pendekatan inquiry. Pendekatan inquiry, pendekatan di mana siswa atau peserta didik belajar dibebaskan untuk menciptakan makna dan pengertian baru berdasarkan interaksi antara apa yang telah dimiliki, diketahui, dipercayai dengan fenomena, ide atau informasi baru yang dipelajari. Keterampilan proses. Keterampilan proses adalah keterampilan diperoleh dari latihan-latihan kemampuan mental, fisik, dan sosial yang mendasar sebagai penggerak kemampuan yang lebih tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.